Halo rekan-rekan cuan investor, kita balik lagi di video Cuanderful kali ini. Untuk hari ini kita akan coba bahas yang sebenarnya ini sudah banyak masuk gitu ya di pertanyaan, baik itu di DM dan juga di Instagram kita, tentang gimana sih sebenarnya komentar kita terhadap market yang sebenarnya tiga bulan ini masih lesu gitu. Jadi strategi kita ini seharusnya seperti apa. Nah, jadi mungkin ini adalah pembelajaran yang menarik dan juga ini adalah hasil analisa dari tim juga, dan semoga teman-teman bisa dapat insight gitu ya untuk bisa dieksekusi di kegiatan trading ataupun di investing teman-teman semua di sini. Oke, kita langsung saja. Jadi sebelum kita memulai, saya mau disclaimer bahwa segala informasi yang terdapat dalam presentasi ini semata untuk tujuan edukasi dan tambahan referensi semata, bukan rekomendasi beli, bukan rekomendasi jual, karena saya tahu semua itu risikonya di masing-masing individu. Nah, jadi kita berbicara soal market gitu ya teman-teman. Untuk 3 bulan ini, jadi ini sudah bulan keempat. Jadi kita sudah di bulan April dan ini adalah bulan keempat kita mengarungi market gitu ya di tahun 2023. Tapi kalau teman-teman perhatikan di sini, sebelum itu terjadi, tahun 2023 terjadi, sebenarnya kita sudah kita sudah mendapati drama-drama pasar yang terjadi gitu. Yang pertama ada koreksi di sekitar bulan di bulan Oktober, baru ada koreksi lagi di akhir Desember, di awal Desember juga, dan terakhir koreksi yang terjadi itu di bulan Maret kemarin ya, waktu itu ada penurunan ini. Jadi kalau kita lihat di sini sebenarnya fluktuasi pasar itu sudah terjadi dari 2022 lalu. Lihat teman-teman, ini ada, perhatikan, ada satu lonjakan, ada satu lonjakan lagi, ada dorongan lagi ke bawah, dorongan lagi ke bawah, sehingga ini terjadi lagi seperti itu. Jadi seakan-akan pasar sudah terbiasa dengan itu dan masih lesu saja sampai sekarang. Nah, kita berbicara 3 bulan ini, jadi sebenarnya kita ngelihat sendiri bahwa IHSG cenderung tidak kemana-mana. Kalau kita tarik garis lurus dari titik Oktober lah ya sampai sekarang, itu IHSG nyaris tidak kemana-mana, atas bawah saja. Jadi kalau kita perhatikan lebih dalam ya teman-teman, sebenarnya sejak Oktober 2022 yang tadi udah kita sampaikan, kita mengalami volatilitas yang cukup besar gitu ya, menyebabkan pasar juga cenderung sulit gitu untuk para trader juga investor. Dan cerita di dalamnya tuh masing-masing berbeda. Jadi padahal secara, saya sudah bilang dalam video kita sebelumnya ya, bahwa fundamental Indonesia termasuk fundamental yang sangat baik di dunia ini. Jadi untuk currently gitu ya, seorang gonjang-ganjing inflasi yang tidak tertahan atau suku bunga yang naiknya luar biasa, kita termasuk yang cukup stabil gitu. Nah, tapi ya market beda lagi gitu ya. Fundamental negara itu memang dorongan satu, tapi memang market ada ceritanya sendiri gitu. Yang pertama, teman-teman masih ingat bahwa ada kita bilangnya si Gotoh. Pada saat itu Gotoh sudah listing dan lain sebagainya. Alhasil ada periode lock up di mana existing investor itu boleh menjual sahamnya di pasar. Alhasil Gotoh pun waktu lock up-nya itu dibuka terus turun gitu ya, turun sampai ARB berkali-kali. Tapi kalau yang kita perhatikan, kenapa Gotoh ini menarik? Karena Gotoh itu teman-teman harus pahami bahwa dia market cap-nya atau kapitalisasi pasarnya tinggi. Jadi dia menyeret IHSG secara tidak langsung. Ketika dia menyeret IHSG, vibes atau keadaan di IHSG pun kurang baik juga untuk ditradingkan ataupun kita masuk gitu kan secara berkala. Jadi ibaratnya kita punya pasar ini kebawa lah efek-efek negatifnya tersebut, akhirnya suasana di pasar pun tidak enak. Itulah yang sebenarnya terjadi pada saat itu, pada saat di bulan-bulan ini nih, akhir-akhir di bulan 2022. Jadi ada terjadi fluktuasi pasar yang seperti itu, ya begitulah hasilnya. Ada lagi cerita lain, waktu itu market rebound tapi seperti tidak rebound gitu. Jadi market udah turun gitu ya. Tapi ada terjadi rebound gitu, IHSG-nya rebound naik ke atas gitu ya, naik ke atas. Tapi nggak kerasa reboundnya, karena pada saat itu kita ibaratnya quote unquote digendong atau dibantu oleh kapitalisasi pasar yang sebenarnya besar, tapi dampak ke yang lainnya itu kecil gitu. Ibaratnya kita bilangnya satu saham ini bisa menerbangkan IHSG, sedangkan saham-saham yang lain itu cenderung tidak kemana-mana. Pada saat itu jelas ada saham Bayan ya teman, Bayan Resources, di mana sahamnya bisa naik puluhan ratusan persen dan itu menggendong IHSG sekali. Jadi IHSG gampang sekali untuk rebound karena kapitalisasi pasarnya besar. Jadi ibaratnya IHSG sekarang ini penuh akan manipulasi yang terjadi di pasar gitu kan, secara tidak langsung. Ada yang turun tapi market kita bilangnya anomali. Marketnya merah tapi sebenarnya sahamnya
rata-rata nggak kemana-mana, tapi marketnya ada kadang-kadang hijau, tapi rata-rata kebanyakan saham merah gitu kan. Saya dan tim juga sudah pernah bahas ini di Telegram gitu ya, dimana market naik tapi sebenarnya saham yang turun itu jauh lebih banyak daripada yang naik pada hari itu. Sampailah kita akhir di penghujung waktu-waktu terakhir ini ada masalah bank global yang kena krisis lah ibaratnya. Ada SVB, ada CS, seperti itu yang udah kita bahas di video selanjutnya. Jadi kalau yang belum paham apa itu, kenapa mereka bisa collapse dan sebagainya, bisa refer back into our previous video. Tapi untuk sekarang kita fokusnya di sini. Jadi ibaratnya drama ISG ini banyak sekali, mulai dari internali, mulai dari luar dan lain sebagainya. Akhirnya turun. Dan sebenarnya atau nyaris tidak kemana-mana lah. Nah, di tengah ketidakmana-mana ISG ini sebenarnya market itu ya kurang baik gitu, karena rata-rata saham itu cenderung turun semua, padahal marketnya ya memang terkesannya begitu di situ-situ aja, tapi rata-rata saham kebanyakan turun. Kalau teman-teman coba screening gitu ya, rata-rata malah saham-saham yang memang di atas moving average 200 itu sekarang sudah cukup sedikit kayak gitu. Nah, jadi kita coba lihat secara keseluruhan. Jadi secara year to date ya, indeks kita ini masih kurang baik gitu ya. ISG masih minus 0,25 per 4 April 2023. Dan yang menarik yang tadi udah saya sempat sentuh, bahwa top leader, top laggard ISG ini cukup menarik gitu. Kalau kita lihat di sini siapa yang menggendong ISG pada tahun ini dari Januari sampai sekarang, Gotoh termasuk yang kategori terbanyaknya, ibaratnya 20%, dan ISG si Gotoh ini mengkontribusi kenaikan 36 poin. Jadi kalau Gotoh nggak naik, kita minus lebih banyak daripada yang ini gitu. Nah, tapi yang menariknya adalah Gotoh ini bisa naik karena yang sebelumnya dia udah anjlok. Jadi ibaratnya dia naik itu karena technical rebound yang terjadi gitu. Sama seperti GGRM juga. GGRM ini juga dia udah turun banyak dan dia naik. Jadi wajar gitu. Jadi yang kita suka adalah top leader adalah yang memang dari awalnya sudah uptrend, dia masih naik lagi, kan itu yang kita suka. Jadi kan ibaratnya pasar yang sudah baik tambah baik gitu. Nah, kalau sekarang ini kalau kita lihat ada penghuni-penghuni top leader gitu ya di ISG, justru yang memang wajar saja mereka naik kayak gitu bahasanya. Di top laggard itu sendiri ya kita bisa lihat sendiri di sini ya, saham-saham yang ya kita bisa bilang, bahkan ada BBRI di sini, di mana BBRI ini padahal kinerjanya itu terbaik gitu kan. Maksudnya kinerja 2022-nya itu sangat baik, tapi dia masih dalam kondisi laggard gitu. Jadi ini cukup menarik teman-teman. Jadi ISG sekarang ini kondisinya ya begitu, ada sedikit kita bisa bilang manipulasi pasar. Jadi bukan berarti ada sesuatu yang mengotak-atik ya, tidak, tapi memang ada ilusi lah yang ada terjadi di pasar sehingga pasar terjadi seperti ini. Makanya kita terkesan agak sulit. Sebenarnya sudah mulai sulit itu sekitar Oktober, akhir-akhir tahun 2022 lah. Berbeda sekali waktu pada tahun 2021 atau pada awal 2022. Kan berbeda kan situasinya kalau teman-teman yang sudah mulai trading atau mulai investing di tahun segitu. Nah, jadi lalu bagaimana tim melihat ISG seperti ini gitu kan sederhananya. Menariknya adalah asing sudah mencatatkan net buy lagi di tahun 2023 ini. Jadi per year to date itu net buy kita 3,5 triliun. Dan BBRI yang tadi top laggard sebenarnya itu adalah salah satu stocks yang dikoleksi asing paling banyak gitu. Diikuti BBNI, MDKA dan Telkom kan kita lihat sendiri dia top leader, so asing lah yang mendrive mereka. Jadi kalau teman-teman lihat, perhatikan di sini rata-rata yang dikoleksi asing itu adalah big caps. Kenapa asing? Kita lihat bahwa asing suka big caps lah yang bisa mengerek ISG. ISG naik, environment di ISG baik gitu kan, positif. Akhirnya saham-saham yang lain ikut terkerek naik. Jadi makanya kita melihat asing di situ. Bukan berarti asing ini bisa segalanya, tidak, tapi kita bisa melihat dari sisi pergerakan mereka. Mereka suka saham-saham seperti apa dan saham-saham itu bisa berbuat apa dengan ISG. Nah, lebih menariknya lagi nih teman-teman. Per video ini dibuat, ini kan kita netnya 3,5 ya. Ternyata 3,7-nya, jadi ibaratnya lebih dari 3,5 ini, lebih besar dari 3,5 itu terjadi di 1 minggu ke belakang. Jadi agresif buy si asing itu seminggu ke belakang. Jadi seminggu ke belakang ini sudah mengcover 1 tahun year to date, atau dari 31 Desember sampai titik ini itu sudah mengcover. Jadi asing itu agresif sekali di minggu-minggu terakhir.
di 1 minggu terakhir ini. Jadi makanya kita bilang ini cukup menarik karena kita melihat perkembangan asing sudah mulai agresif buy kembali ke market kita. Ya walaupun 3 triliun ya tidak termasuk besar secara year to date, tapi untuk dalam 1 minggu itu cukup besar teman-teman. Jadi ini perlu kita jadi pertimbangan bahwa IHSG sepertinya sudah mengarah ke sana gitu, sudah mengarah perbaikan. Nah, kalau teman-teman perhatikan juga posisi indeks saat ini juga masih tergolong murah secara valuasi. Nah, jadi PE rasio kita tuh 13,07 kalau kita mengambil dari ini ya teman-teman, IDX. Mengambil dari IDX jadi 13,07 market pair kita, sehingga normalnya itu 20-an teman-teman. Jadi kita melihat bahwa pair kita ya masih murah, masih turun gitu. Pair turun ini tidak serta-merta harga sahamnya turun. Teman-teman tahu sendiri, indeks itu cenderung tidak kemana-mana. Indeks itu cenderung stabil gitu. Maksudnya stabil itu ya dia naik turun fluktuatif. Jadi kita yang di dalamnya pun mabuk gitu ya, ibaratnya mual gitu kita di dalamnya. Tapi sebenarnya kenapa pair ini bisa turun? Karena satu, mungkin saja secara harga indeks ya memang tidak kemana-mana, tapi secara kualitas earning atau laba-laba bersih dari perusahaan itu pada meningkat. Jadi sehingga turunlah mereka si pairnya itu. Jadi kalau laba meningkat dan harga tidak kemana-mana, otomatis pair turun. Jadi itu juga mungkin yang terjadi. Jadi ibaratnya apa di sini? Marketnya nggak apa-apa gitu. Fundamental perusahaan segala macam masih baik-baik saja, tapi harganya kok di situ-situ aja atau harganya turun. Sehingga itulah yang terjadi anomali yang terjadi di pasar sehingga marketnya pairnya itu turun. Gitu. Jadi kalau saya ngambil juga di Stockbit ini ya, PE rasio IHSG standard deviation. Jadi kita kita garis tengahnya itu meannya itu di 23,87 secara 5 tahun ke belakang. Sedangkan kita sekarang udah di bawah standar deviasi 1, which is di sini udah cukup murah gitu ya. Terakhir kali seperti itu di bulan di Januari pada saat market crash. Jadi standar deviasi sekarang itu kondisinya walaupun tidak sesignifikan waktu pada market crash, tapi secara valuasi itu hampir sama. Jadi teman-teman bisa perhatikan di situ. Jadi sekarang ini IHSG sudah murah kah? Sudah, jawabannya kalau berdasarkan PE ratio. Ada lagi yang kita udah sempat saya bahas juga dengan member, itu Buffett Indicator. Teman-teman yang member pasti bisa refer back lagi di Wonderful Investing Plan kita. Kita sudah pernah bahas soal itu. Nah, jadi kalau secara technical view memang belum terlalu terkonfirmasi teman-teman. Tapi kita sudah melihat tadi ya, kita udah ada melihat indikasinya bagus, tapi ya kita perlu lihat di sini ada critical area. Critical area ini adalah area supply yang harus ditembus oleh IHSG bertepatan pula dengan moving average 200. Di mana moving average 200 itu kita bisa bilang MA yang cukup sakral untuk tren jangka panjang dari suatu harga gitu ya. Sekarang ini sudah menembus itu sejak Desember lalu. Jadi udah mulai jelek. Nah, kalau dia mau bagus lagi dia harus menembus. Kebetulan MA 200 ini sekarang di area sini juga 6.900-an. Dan critical area-nya juga di area segini. Jadi kita lihat beberapa waktu ke depan apakah bisa menembus atau malah dia turun lagi gitu. Tapi sejauh ini kita melihat secara fundamental masih oke, secara valuasi juga masih bagus gitu ya. Dan tinggal perlu confirmation technical untuk itu. Seperti itu ya, teman-teman. Jadi ya kita tinggal lihat, kita tinggal jaga aja. Teman-teman boleh copy gimana cara kita. Cukup simple aja teknikalnya. Kita tidak banyak-banyak tarik garis, tapi untuk sementara ini adalah area-area kritikal yang bisa kita pegang untuk saat ini. Nah, jadi untuk strategi ke depannya, untuk recap semuanya, kita coba membagi kepada beberapa skenario ya teman-teman. Kita tahu strategi investing dan trading itu masing-masing berbeda, tapi setidaknya ada benang merahnya lah yang bisa kita dapatkan. Jadi kesimpulannya sebenarnya indeks masih dalam kondisi lemah, namun dari sisi fundamental masih ada peluang penguatan sehingga penurunan harga saham secara keseluruhan saat ini adalah sebuah peluang. Jadi kalau untuk trader, saya sarankan adalah tetap fokus aja dengan saham-saham yang uptrend dan juga money managementnya selagi belum confirm IHSG-nya berbalik, ya kita pakai risk yang kecil saja. Itu yang saya lakukan dengan tim yang dan member yang lain. Kita pakai risiko yang kecil gitu. Jadi sehingganya kalau misalnya kita rugi pun kita rugi lebih kecil daripada biasanya. Nah, kalau untuk investor sendiri, kita pasti udah ada watchlist untuk saham-saham yang murah, jadi fokus ke sana. Dan kalau teman-teman mau spekulasi buy dan lain sebagainya itu boleh, silakan lakukan, tapi tetap harus pakai money management karena tahu sendiri market belum terlalu kondusif. Jadi masih ada lah spare cash mungkin 10%, 20% yang bisa kita manfaatkan untuk misalnya sambil menuju market ini membaik. Nah, kalau kita pakai menggunakan hybrid investing strategy, ibaratnya kita menggabungkan antara technical dan juga fundamental dalam investing kita.
ya kita tetap punya gitu kan, saham-saham yang under value juga udah masih ada gitu ya saat ini. Kalau dia trennya belum membaik tapi sudah sangat murah, kita boleh spekulasi buy aja. Kita misalnya kita pakai sekian persen dari alokasi, nanti waktu dia sudah membaik, sudah trennya sudah berbalik, itu mulai kita cicil-cicil lagi naik ke atas selagi dia masih di kategori murah tersebut. Jadi kesimpulan dari kita adalah ya kita cukup optimis adanya perubahan atau perbaikan dari market. Tinggal kita lihat ke depannya seperti apa, apakah terkonfirmasi di pergerakan harga seperti itu. So mungkin itu aja video untuk kali ini teman-teman, sudah cukup panjang, jadi semoga dapat insight yang menarik untuk kita. Dan juga kalau teman-teman mau bergabung secara gratis di channel Telegram, tinggal subscribe aja, linknya ada di deskripsi. Itu teman-teman bisa dapatkan update-update seputar pasar. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih semuanya. Kita jumpa lagi di video selanjutnya.